Halo Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu di dalam ibadah online di Zion Church of Christ ini, dan saya bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah apapun situasi, apapun kondisi yang kita hadapi pada hari ini. Maka dari itu mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita untuk kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita yang terbaik, kita bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Pada saat kami menonton acara ibadah online ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali datang kepadamu Tuhan. Untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Maka pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami. Sebab dengan apa kami balas kasih-Mu ya Bapa, selain dengan memberikan hidup kami yang terbaik sepenuhnya hanya untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, biar ibadah ini pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan hati kami terfokus tertuju hanya pada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Di setiap langkah kita, Tuhan selalu ada dan menyertai. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun langkahku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kembali kita katakan, di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun langkahku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil.
bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan kini kami percaya Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Maka setiap kami yang percaya juga Tuhan, kami menerima mujizat dari Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Doakanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, 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 Yesus, oh. Kembali sama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau yang mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
kami kan setia. Oh, kepadamu Tuhan. Oh, Engkaulah pengharapan kami, Yesus. Engkau perisai kami Tuhan. Oh, 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 Tuhan. Terima kasih. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, oh, yeah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini yang kami katakan Tuhan, bahwa kami mau setia seperti Tuhan terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, Yesus. Apapun badai cobaan, tantangan yang kami lalui Tuhan, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau telah memberikan kepada kami setiap kemenangan dan jawaban atas setiap doa dan pergumulan kami, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan
kami. Tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu, anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Yesus. Diam di hadirat-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Maka sampai kapanpun kami mau bersekutu di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Ku. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Ku. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh indah tinggal bersama-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus tinggal di dalam kami. Dan Tuhan pada saat ini, hari ini juga, baik dimanapun kami berada Tuhan, biar Roh Kudus memberkati kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Karena pada saat ini Tuhan Yesus, kami tidak bisa beribadah bersama di dalam satu gereja atau dalam satu ruangan. Tapi kami percaya dengan ibadah online ini pun berkat-berkat Tuhan tetap sama bagi kami. Dan juga Tuhan, biarlah kami tetap boleh memuji menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang memberikan atau membawakan firman hari ini. Engkau berkati
dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam kekasih Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena walau dengan kondisi sekarang ini kita tahu ya keadaan tidak aman. Ya, wabah virus corona ini masih sampai sekarang belum jelas kapan selesainya, tapi kita percaya dengan adanya wabah ini pun kita tetap masih bisa memuji menyembah Tuhan melalui ibadah online seperti ini. Nah, Tuhan memberkati kita semua, dan saat ini, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, di mana Giant Church of Christ, ya gereja kita ini membawa tema dalam 1 bulan ini mengenai integritas. Bagaimana integritas ini? Mari kita lihat ayat renungan kita minggu ini. Ayat renungan kita dalam minggu ini diambil di Filipi 4 ayat 8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, amin. Nah, saudara sekalian, dari ayat renungan firman ini kita tahu ya, Tuhan menyuruh kita untuk berpikir positif. Nah, jadi salah satu dari integritas itu nanti berpikir positif. Kita disuruh berpikir yang benar, apalagi kondisi yang sekarang ini, kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak aman. Tentu pikiran-pikiran kita banyak yang terpengaruh. Tetapi melalui ayat renungan firman ini, ya, Tuhan menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang baik. Saya percaya ayat renungan ini memberkati saudara sekalian. Nah, untuk itu saudara, kita sama-sama untuk berdoa, ya. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama mendoakan berbagai saudara kita yang sudah memberikan pokok-pokok doa kepada kami. Sama-sama kita doakan supaya apa yang dirindukan itu, ya, Tuhan berkati. Dan juga beberapa dari saudara kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Ini juga sebagai ucapan syukur, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami masih boleh memuji menyembah Tuhan bersama saudara-saudara kami seiman. Walaupun kami tidak bisa bersama di dalam satu gedung, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami berada, bersama-sama secara online ini Tuhan tetap memberkati kami. Dan Tuhan terus kami boleh muliakan, kami boleh puji, kami boleh sembah. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, di mana mereka rindu Tuhan untuk pekerjaan mereka, penjualan rumah yang dilakukan atau dikerjakan boleh lancar. Tuhan berkati penjualan ini walaupun dalam kondisi sekarang. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan, maka Tuhan bisa berkati supaya penjualan rumah ini bisa lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang rindu memiliki keturunan, di mana usia perkawinan saudara kami juga sudah masuk ke dalam usia 8 tahun perkawinan. Dan kami percaya dahulu juga Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Demikian juga pada saat ini pun kami percaya Engkau memberkati anak-Mu ini untuk bisa memiliki keturunan dalam bulan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sekarang ini lagi menyusun skripsi. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kepintaran, hikmat dari-Mu, supaya dalam menyusun skripsi ini sampai nanti sidang skripsi juga semua berjalan dengan lancar, dan setiap step-step yang dilalui semuanya dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada saat yang bersamaan ini juga kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan bagi saudara kami, di mana orang tua sudah pulang dari rumah sakit. Engkau memberkati sehingga orang tua ini bisa sembuh. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, pada saat ini juga Tuhan meluputkan saudara kami dari penyakit COVID-19, karena Tuhan memberkati dia, karena Tuhan mengasihi dia, sehingga dia bisa luput dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua juga yang belum sempat memberikan atau memasukkan pokok-pokok doa ini, Tuhan, kami percaya Engkau memberkati semua kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Allah kami Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara kekasih Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman dan masuk ke dalam perjamuan kudus, nah saya mau kita menyiapkan hati kita. Mari kita sama-sama untuk membawakan atau menyanyikan lagu ini.
Maka kami buka hati kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami sambut kuasa Tuhan di balik tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Puji nama Tuhan, sungguh berbahagia di pagi hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita menaikkan pujian penyembahan, pada saat kita mengangkat tangan dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan sediakan, saya percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umat-Nya. Hati kita bergirang, hati kita bergembira, meskipun kita ada di rumah, tetapi kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya juga di dalam doa-doa yang telah kita naikkan, di dalam prayer request, yaitu ada beberapa pokok doa yang telah kita naikkan, doa orang benar, saya percaya, yaitu besar kuasanya. Dan juga kesaksian-kesaksian, yaitu di dalam praise report, kita melihat bagaimana orang-orang yang telah dijamah Tuhan, mereka yang telah dilawat Tuhan. Saya berdoa, biarlah di pagi hari ini juga setiap kita semuanya selalu mengalami lawatan Tuhan, selalu diberkati dan tetap sehat, tetap sejahtera, tetap di dalam kemurahan Tuhan. Kita pagi hari ini kita akan mulai terlebih dahulu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan, yaitu roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa proteksi Tuhan buat orang-orang yang percaya di akhir zaman, bahwa Anda dan saya yang tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam diri kita, maka saya percaya bahwa tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita dari Dia, ataupun yang bisa merusakkan Anda dan saya. Kita semuanya aman dalam proteksinya Tuhan. Terutama pada waktu kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Hati kita sejahtera, hati kita berbahagia, dan hati kita bersuka cita. Dan ingat baik bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang selalu menyehatkan setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kami percaya bahwa lawatan Tuhan beracara bagi kami bersama dengan keluarga dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, yaitu turun, menjangkau, menjamah, mengurapi kami. Hati kami bergembira, kami bersuka cita, karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa yang bersama-sama dengan setiap kami. Maka karena itu Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Maka nyatakan kuasa, dan kami mengimani bahwa kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan di dalam Tuhan, jaminan Tuhan, Tuhan menyediakan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kami siapkan hati kami, sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama dengan saya kita angkat roti ini di atas kepala. Kita mengimani bahwa roti ini menjadi tubuh Kristus. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun, aku tolak lumpuh, aku tolak koma, aku tolak terkapar di ruang ICU, agar mulai hari ini tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia. Kami tolak segala penyakit berbahaya, bahkan kami tolak COVID-19, tidak berkuasa bagi kami, karena kami mengimani kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, oleh darah Yesus Kristus, yaitu mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini menjadi darah Yesus. Kita mengimani bahwa oleh bilur-bilur Yesus, apapun yaitu yang dikatakan oleh penyakit apapun, virus apapun tidak berkuasa bagi tubuh kita. Tuhan menjaminkan Anda dan saya berkemenangan menaklukkan dunia ini. Kita menang atas penyakit, kita menang atas segala tantangan pergumulan, bahkan kita menang atas setan-setan. Tuhan memberikan proteksi, Tuhan memberikan jaminan perlindungannya bagi setiap kita. Mari bersama dengan saya kita angkat darah Yesus ini, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Yang kedua, oleh darah domba Allah, darah Yesus. Maka mulai hari ini kami bersama dengan keluarga. Nama kami tercatat termeterai sebagai warga sorga. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap. Rancangan orang jahat tidak berkuasa bagi hidup kami. Dimanapun kami melangkah dijagai pasukan malaikat, bebas dari maut. Yang ketiga, oleh bilur-bilur darah Yesus. Maka mulai hari ini dari kepala sampai telapak kaki, kami diciptakan yang segambar sama seperti Tuhan. Maka tidak akan sakit-sakitan, tidak akan terkapar di meja operasi, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami mengimani oleh darah Yesus, apapun penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi dalam pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara juga silakan ambil minyak urapan. Saya akan selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita bisa melepaskan kuasa karena Tuhan yang memberikan perintah bahwa murid-muridnya diperintahkan untuk menginjil, juga untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Maka mereka dibekali dengan sakramen ini, yaitu sarana minyak urapan. Maka bukan cuma saya yang bisa berdoa bagi minyak ini menjadi minyak urapan, tetapi saudara yang ada di rumah juga, Anda juga bisa berdoa dan menyatakan bahwa minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Di lokasi manapun Anda saat ini, di kota yang berbeda dengan saya sekalipun, kita sama-sama bisa berdoa bahwa ini minyak di tangan kita menjadi minyak urapan. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir jagai kami, proteksi kami. Aku tolak setan, aku tolak tuyul-tuyul, aku tolak kuasa kegelapan. Bahkan roh setan, santet kuasa gelap dihalau, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sakramen minyak ini juga kami usir segala penyakit, kami usir segala virus, kami halau segala penderitaan, bahkan segala roh kematian. Kami patahkan, tidak berkuasa bagi keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara, atau saudara juga urapi keluarga yang saat ini bersama-sama dengan saudara, baik pasangan Anda, baik anak-anak saudara,
atau setiap anggota keluarga yang saat ini bersama-sama dengan saudara. Urapi mereka, berdoa buat mereka, tumpangkan tangan atas mereka, dan imani bahwa kuasa doa Anda, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lepaskan, itu akan terjadi, menjangkau, menjamah setiap anggota keluarga yang Anda doakan. Amin. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Baik. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengimani bahwa sakramen tubuh dan darah-Mu membuat kami diingatkan kembali hal-hal apa yang Tuhan telah sediakan, jaminan apa yang Tuhan telah jaminkan. Maka hidup kami tidak perlu lagi dalam ketakutan, tapi hidup kami dalam sejahtera, hidup kami dalam sukacita. Karena yang menjagai kami, yang memelihara kami, yang memproteksi kami, Tuhan Yesus Kristus menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Saatnya kami akan masuk dalam firman Tuhan. Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, syukur bagi-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Well, puji nama Tuhan, saya bersyukur di pagi hari ini, yaitu di tanggal 17 Mei, saya bisa menjumpai saudara. Tetap kita ada di rumah saja, kita beribadah secara online. Saya percaya bahwa itu tidak akan pernah mengurangi hadirat Tuhan, tidak akan pernah mengurangi daripada makna daripada firman itu sendiri. Dan saya selalu percaya bahwa kehidupan Anda dan saya selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa berlimpah bagi setiap kita. Baik, kita masih dalam pembahasan integritas sepanjang bulan Mei ini. Dan ini sekarang minggu ketiga, saudara ya sudah siapkan catatan. Baik, akan saya selalu ingatkan kepada saudara bahwa selalu mencatat firman Tuhan yang saudara dengar, karena saya percaya pada waktu Anda mencatatnya, itu akan melatih pikiran saudara, melatih pikiran kita untuk tetap fokus, untuk bisa mengembangkan kembali ide-ide yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, coba kita lihat dulu, judul hari ini adalah, saya tulis, tangguh sampai finish. Saya tulis di situ, tangguh sampai finish. Ingat baik bahwa perjalanan kehidupan kita ini adalah seperti sebuah perlombaan, di mana kita start hidup kita, dan Tuhan mau agar ketika kita memulai hidup ini, Tuhan ingin agar Anda dan saya sampai dengan garis finish. Tuhan ingin saudara tidak putus di tengah jalan, tapi Tuhan ingin agar apa yang sudah kita mulai di dalam Tuhan, kita bisa selesaikan sama-sama juga di dalam Tuhan, sampai garis finish itu. Oleh sebab itu, kenapa judul ini saya angkat, judul ini saya bawakan, karena begitu banyak orang-orang yang bisa memulai, tetapi mereka ternyata tidak bisa menyelesaikannya sampai garis akhir atau sampai garis finish. Tapi saya berdoa agar setiap kita yang beribadah secara online hari ini, setiap kita mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini, saya berdoa semua kita tetap tangguh sampai garis finish. Amin. Baik, kita buka dulu firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh dari Perjanjian Lama, 2 Tawarikh pada pasal 31, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya bacakan buat saudara, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Hizkia. Nah, saudara, menjadi berhasil tentunya adalah kerinduan setiap orang dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Bahkan, seseorang rela melakukan apapun demi tercapainya keberhasilan tersebut. Nah, seringkali kesuksesan diukur dari seberapa banyak keberhasilan yang sudah terjadi. Atau kesuksesan juga diukur dari pencapaian yang sudah diraih, atau perolehan yang sudah didapatkan, atau juga setiap level yang sudah dijajaki. Lalu, bagaimana sih sebenarnya atau sesungguhnya ukuran daripada keberhasilan itu sendiri? Nah, ayat pembuka yang kita bahas di hari ini menceritakan tentang kepemimpinan seorang Raja Yehuda, keturunan Daud tentunya, yang bernama Hizkia.
yaitu dia dilantik menjadi raja pada waktu dia berumur 25 tahun. Nah, permulaan Hizkia pada waktu dia menjadi raja, menggantikan ayahnya, Raja Ahaz, adalah dia dengan membuka pintu-pintu rumah Tuhan, serta memperbaikinya, dan dia mendatangkan para imam untuk mengajar, dan dia juga mendatangkan para kaum Lewi, yaitu kaum Lewi ini adalah para pelayan-pelayan yang ada di dalam bait Allah. Nah, penyembahan kepada Tuhan dia kembalikan lagi, yang tadinya ditinggalkan oleh umat Yahudi, dia ingin itu ada kembali seperti zaman Raja Daud. Itu yang dia buat. Hizkia juga tidak stop sampai di situ, dia juga mengundang seluruh Israel dan Yehuda. Israel dan Yehuda, karena kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, yang dilakukan Hizkia adalah mengundang kerajaan Israel dan bersama-sama dengan seluruh penduduk Yehuda untuk mengadakan Paskah. Dan semua orang mengikuti dan mau bersama-sama merayakan Paskah di Yerusalem. Bukan cuma sampai di situ, akibat daripada apa yang dilakukan oleh Hizkia dalam mendahulukan Tuhan di dalam kepemimpinannya, itu justru berdampak orang-orang yang bersama-sama dengan Hizkia itu mau dan rela melakukan ini, yaitu mereka menghancurkan atau merobohkan tugu-tugu berhala. Tugu berhala dan merobohkan segala bukit-bukit pengorbanan, serta semua mesbah-mesbah Baal juga semuanya dihancurkan. Dan tidak stop sampai di situ, bahkan berhala terhadap ular tembaga buatan Nabi Musa. Masih ingat saudara, kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 21 pada ayat yang ke-9, di mana Musa membuat sebuah tiang di mana di atasnya, di ujungnya itu dibuat ular dari tembaga, maka orang-orang yang terpagut ular, karena pada waktu itu ada wabah ular mendatangi perkemahan Israel. Nah, setiap orang yang melihat kepada patung ular tembaga, maka bisa ular yang mematuk mereka itu tidak membuat mereka mati. Nah, persoalannya saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi bahwa tugu itu atau patung ular itu malahan disembah oleh orang-orang Yahudi. Mereka buat persembahan dan nama patung ular itu disebut dengan Nehustan. Tetapi pada zaman Hizkia itu turut dihancurkan. Ini suatu langkah awal yang berkomitmen dan tegas untuk berjalan di dalam kebenaran. Inilah sebabnya kepemimpinan Hizkia menjadi berhasil, saudara. Dan Tuhan membuat orang-orang yang bersama dengan Hizkia sepakat untuk bergerak dalam visi yang sama. Lihat baik-baik dampak ini. Nah, menjadi seorang yang berintegritas, itu berarti ia komitmen dengan apa yang dia percayai. Dan menyadari adanya aturan yang harus disepakati, serta berjuang untuk mau melakukannya secara sukarela dan terus-menerus sampai selesai. Itu menjadi seorang yang berintegritas. Dan terbukti bahwa seseorang yang mau berjalan dalam komitmen untuk hidup dalam kebenaran, memang awalnya kalau kita berjalan dalam kebenaran, langkah tersebut sepertinya tidak mudah ya, kalau kita berjalan di dalam kebenaran. Tetapi ketika kita mau terus menjalaninya, maka hasilnya akan memiliki dampak yang besar, serta membawa pengaruh kepada kebaikan. Itu dia. Pengaruhnya akan berujung kepada kebaikan kalau kita menerapkan untuk mau komit berjalan dalam kebenaran. Tetapi saya jumpai hari-hari ini justru orang lebih cenderung kepada sesuatu yang kelihatannya mengandung kebaikan, walaupun sebenarnya itu jauh dari kebenaran. Nah, banyak orang berpikir begini, nggak apa-apa lah, yang penting dia baik. Walaupun sebenarnya dia tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak orang berpikir, ya dia lebih baik lah, nggak apa-apa lah. Hati-hati saudara, saya mau ingatkan sama saudara, yang baik belum tentu benar. Yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar pasti berujung kepada kebaikan. Jadi jangan sekedar lakukan yang baik saja. Tapi saudara harus terorientasinya adalah kepada kebenaran. Saya kasih tulisan ini di layar saudara, dikatakan bahwa Tuhan bukan sekedar ingin kita melakukan kebaikan, tetapi lebih kepada hidup dalam kebenaran.
Saya akan lebih pertegas dan lebih pertajam lagi dalam bagian-bagian selanjutnya mengenai bagian hidup di dalam kebenaran. Nah, kita melihat dari kehidupan Raja Yehuda ini. Hizkia telah menjadi raja yang baik. Saya percaya Hizkia telah menjadi raja yang baik. Yang telah melayani Tuhan dengan setia dan dia telah menghidupkan kembali iman rakyatnya. Itu terlihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara bisa buka nantinya. Nah, di dalam perjalanan kehidupannya Hizkia, Tuhan memberikan sebuah anugerah yang langka kepada Hizkia. Apa itu anugerahnya? Tuhan memberitahukan kepada Hizkia kapan waktu kematiannya. Coba saudara lihat di Alkitab atau saudara boleh cek berapa banyak sih orang yang kita ketahui dalam sejarah yaitu menerima anugerah seperti Hizkia ini. Yaitu tahu kapan waktu dia akan selesai. Kalau saudara tahu kapan saudara akan selesai, kalau saudara tahu kapan saudara akan meninggal, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ya, saya percaya bahwa saudara akan segera berbaikan dengan semua orang. Oke, kalau ada orang yang benci saudara, saudara tidak akan marah sama orang itu dan tidak akan mengingat-ingat apa yang dia pernah buat atas hidup saudara. Kalau saudara tahu kapan saudara akan selesai hidup, saudara pasti akan melakukan semua hal yang benar. Anda tidak akan mau benci orang, Anda tidak akan mau lagi melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih tahu bahwa kamu akan selesai hidupmu, Tuhan akan jemput. Nah, saudara, bahwa mujizat yang terbesar sebenarnya bukanlah orang sembuh dari penyakit, tapi mujizat yang terbesar adalah menghantarkan seseorang masuk kerajaan sorga. Nah, kalau Hizkia sampai sudah diberitahukan sama Tuhan bahwa dia akan selesai hidupnya, harusnya Hizkia bahagia ya. Harusnya Hizkia senang banget. Tapi Alkitab menuliskan, malahan sebaliknya. Hizkia sedih, bahkan dia menangis dengan sangat. Hizkia menangis, begitu dikasih tahu dia akan meninggal. Akhirnya Tuhan merasa iba, saudara. Dan Tuhan menambahkan usianya Hizkia menjadi 15 tahun lagi. Nah, jangan salah tafsir mengenai ayat ini. Seringkali banyak orang berpikir bahwa ayat ini berarti kalau kita tahu ada penyakit berbahaya dan kita hampir mati, mari kita menangis dengan sangat gitu kan. Agar usia kita diperpanjang 15 tahun lagi. No. Ayat ini tidak menunjukkan untuk hal seperti itu. Justru saya sedang menunjukkan kepada saudara dari sisi yang berbeda. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Hizkia tidak mau mengikuti perintah Tuhan untuk dia segera meninggal atau dia pergi? Apakah ada pekerjaan yang belum selesai? Itu kan seringkali menjadi alasan ya. Kenapa kita bilang, saya belum mau mati dulu, masih banyak pekerjaan gitu kan. Kita mengatakan, kenapa saya belum mau dipanggil Tuhan? Karena ada pekerjaan-pekerjaan besar yang belum saya selesaikan, ini dan itu. Apakah mungkin rakyatnya Hizkia yang menahan Hizkia untuk jangan meninggal dulu? Nah, sayangnya itu bukanlah merupakan alasan Hizkia kenapa dia nggak mau dipanggil Tuhan pulang. Oke, dia menjalani kesempatan tambahan sebenarnya. 15 tahun kan? Dia diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tetapi 15 tahun yang kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Hizkia malahan jauh berbeda sikapnya dengan apa yang dijalani sebelumnya. Hizkia justru lebih memilih, ayatnya mengatakan bahwa Hizkia lebih memilih untuk memuliakan dirinya sendiri daripada mempersembahkan waktunya untuk Tuhan. Atau memuliakan Tuhan dan mengajar orang lain dalam kesempatan kehidupan yang diberikan kepada dia. Terbukti, pada saat utusan dari Babel datang berkunjung ke kerajaan Yehuda, Tuhan menguji hatinya Hizkia. Apakah yang ada di dalam hatinya dia? Dan ternyata Hizkia gagal. Mari saya ajak saudara untuk lihat ayat ini. Di dalam 2 Tawarik 32 pada ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan Hizkia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Oke, perhatikan ayat ini. Tuhan mau tahu isi hatinya Hizkia. Bagaimana isi hatinya yang sesungguhnya? Hizkia tidak mengakui bahwa kedamaian dan kemakmuran bangsanya yang ditanyakan oleh bangsa lain, kenapa bangsa kamu kok sepertinya damai dan makmur? Harusnya jawaban Hizkia adalah apa?
Ini Tuhan yang menyebabkannya, ini Tuhan yang membuatnya. Malahan saudara, Hizkia mengambil kesempatan itu untuk memuliakan dirinya sendiri dengan memperlihatkan seluruh harta kekayaan yang dia miliki. Dan itu justru mendatangkan murka di hadapan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 20 pada ayat 14 sampai dengan ayat 15, dikatakan kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku, perhatikan kata-katanya dia, istanaku, telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lihat kata-katanya. Semuanya terhubung atau terarah kepada dirinya Hizkia. Nah, kehidupan Raja Hizkia ini tentunya menyampaikan pesan yang penting untuk kita sebenarnya. Saat kita akan pergi tidur misalkan, pernah nggak sih kita merenungkan dan yakin bahwa ketika kita bangun atau kita masih mampu melihat hari esok? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Pernahkah kita memikirkan bahwa setiap harinya dalam hidup ini adalah anugerah yang sangat istimewa dari Tuhan? Lihat Hizkia. Semuanya diakui tentang diri dia sendiri. Pencapaiannya dan segala macamnya. Ataukah setiap harinya kita mengeluhkan keadaan dan segala persoalan yang saat ini sedang kita hadapi di tengah situasi pandemik ini? Apakah kita setiap hari mengeluh dengan persoalan kita? Mengeluh dengan situasi COVID-19 ini? Kita mengeluhkan keadaan dan segala macam setiap kali kita bangun pagi? Atau juga malahan kita memegahkan segala kemampuan diri dan kita memegahkan segala pencapaian yang telah kita lakukan. Nggak asing ya. Saya banyak kali jumpai orang-orang yang berhasil, pencapaian segala sesuatunya, lantas dia mulai memegah-megahkan dan mengakui bahwa itu semuanya karena dirinya yang hebat dan segala macam. Walaupun dalam penyebutannya dia memakai nama Tuhan. Saya berkali-kali menjumpai ada orang-orang yang berhasil di dalam pelayanan mereka. Mereka mulai pakai embel-embel Tuhan, tetapi ujung-ujungnya yang dimuliakan adalah diri dia sendiri. Dan semuanya berujung kepada pemuliaan dirinya. Agar semua orang bukan terarah kepada Tuhan, tapi agar semua orang terarah kepada dirinya. Saya coba mau katakan sama saudara, bahwa inilah yang dilakukan oleh Hizkia. Banyak orang yang bisa memulai dengan baik, tapi belum tentu bisa tetap tangguh sampai garis finish. Saya berdoa buat saudara agar kita bukan cuma bisa memulai, tapi kita bisa menjaganya tetap sampai garis akhir nantinya. Dan saya mau ingatkan sama saudara, segala keberhasilan yang ada pada kita, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Kalau bukan Tuhan yang membukakan, itu juga tidak akan pernah kita diberkati. Coba cek diri kita. Apa hebatnya kita? Apakah kita orang yang hebat banget? Pinter-pinter banget? Kalau kita menjadi hamba Tuhan, bisa terkenal dan segala macam, coba cek lagi. Apakah kita pinter ngomong? Jago bahasa kita? Jago dalam segala hal? Saya cuma mengingatkan, kita selalu banyak kekurangan. Kita selalu punya kekurangan di berbagai area. Tapi kalau sekarang kita bisa mencapai dan bisa menduduki dan dipercayakan sesuatu, itu semuanya karena apa? Karena Tuhanlah yang mengizinkannya. Saya teringat dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Di situ dikatakan bahwa semuanya karena Tuhanlah yang mengizinkannya. Nah, perubahan sikap Hizkia ini berkaitan dengan setiap Anda dan saya. Termasuk saya juga tentunya. Dalam menjalani kehidupan ini. Nah, akankah kita tangguh sampai garis akhir atau garis finish? Atau justru kita berhenti di dalam perjalanan kerohanian kita? Ketahuilah bahwa hidup Anda dan saya hari ini adalah kesempatan yang Tuhan Yesus sedang percayakan untuk kita jalani dengan bertanggung jawab. Ingat baik-baik. Kalau kita masih bisa bernafas hari ini, jantung masih bisa berdenyut, nadi masih ada getaran di tangan kita, itu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk kita bertanggung jawab dengan segala hal yang kita buat. Nah, percobaan terbesar bagi perjalanan iman kita adalah kemungkinannya kita bisa berhenti di tengah jalan. Dalam artian kita tidak setia sampai akhirnya. Sejarah kekristenan mencatat, ada banyak orang
yang memulai dengan sangat baik, tetapi mereka tidak dapat berjalan sampai akhir atau menyelesaikan imannya dengan baik. Sampai ketika Tuhan menyatakan waktu kita sudah selesai. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kecewa dan akhirnya memutuskan undur dari Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana agar kita tangguh sampai garis finish? Ini yang kita bahas. Bagaimana agar Anda dan saya bisa tangguh sampai garis finish. Ingat baik dari Hizkia yang kita pelajari pada hari ini. Nah, Rasul Paulus menuliskan tentang ini, jawaban daripada pertanyaan tadi. Yaitu kepada jemaat di Kolose tentang 4 hal bagaimana kita dapat tangguh sampai finish. Langkah-langkah ini saya bagikan buat saudara. Kita buka dulu di dalam Kolose 2, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama, langkah agar kita tetap tangguh sampai finish nantinya, yaitu pada ayat yang ke-6 dari Kolose pada pasal yang kedua ini. Yaitu yang pertama ini dia, tetap tinggal di dalam Dia. Mari ulangi sama-sama dengan saya, katakan tetap tinggal di dalam Dia. Dikatakan pada ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, Yesus berkata dari ayat ini, saudara, bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia, kalau kita mau terus tinggal di dalam Dia, maka ada jaminan sumber kuasa, ada jaminan sumber kekuatan yang selalu tersedia untuk menjalani hidup kekristenan kita sesulit apapun. Hari-hari ini saya percaya bahwa semua orang mengalami kesulitan. Hari-hari ini semua orang mengalami kesusahan. Tapi yang saya ingatkan sama saudara bahwa keputusannya adalah pada kita. Kalau kita pengen sampai garis akhir tetap tangguh, maka keputusan kita adalah kita mau tetap ada di dalam jaminannya Tuhan, yaitu tinggal di dalam Dia. Karena tinggal di dalam Tuhan, kita punya sumber kuasa. Ingat baik-baik, kita punya sumber kuasa. Saya pernah punya satu cerita ilustrasi, bahwa pada waktu saya kecil, saya bermain permainan berbahaya. Please, jangan coba-coba di rumah Anda lakukan. Yaitu yang saya lakukan adalah, saya memainkan kakak saya pegang sebuah obeng, lalu obeng tersebut, dia berdiri di atas dipan kayu atau tempat tidur dari kayu, lalu obeng itu dia colokkan ke stop kontak listrik. Oke, dicolokkan ke stop kontak listrik, dan saya berdiri di bawah tempat tidur tersebut. Saya pegang tespen, lalu tespennya, saudara, saya tempelkan ke body kakak saya, ke tubuh kakak saya, dan tespennya itu nyala, saudara. Artinya, tubuh kakak saya dialiri arus listrik. Jadi ada arus listrik. Jadi dia bergerak, tangan dia sambil berkata, wow, tubuh saya ada arus listrik, dia bilang gitu kan. Tetapi dia nggak boleh sampai turun ke lantai sambil berpegang pada tespen itu. Kenapa? Itu akan membuat dia mati konyol. Oke. Kenapa dia bisa ada aliran listrik dan tidak terjadi apa-apa? Karena dia berdiri di atas kayu, di mana kayu bukan penghantar panas. Sehingga dia tetap aman berdiri di atas kayu, asal tangannya tidak menyentuh tembok. Dan dari ilustrasi itu saya mendapatkan satu pelajaran bahwa berarti kapasitas listrik yang ada di rumah kami itu semuanya juga sama besarnya juga dengan di dalam tubuhnya kakak saya. Ini gambarannya, saudara, bahwa kalau kita tinggal di dalam Yesus, kuasa yang ada pada Yesus, kuasa yang besar tersebut, itu juga ada pada Anda dan saya. Masih ingat perkataan Yesus bahwa apa saja yang aku lakukan, kamu pun dapat melakukannya juga. Berarti Yesus memberikan kuasa kepada setiap orang. Pada waktu kita tinggal di dalam Yesus, kuasa yang sama itu terjadi juga buat setiap kita. Makanya, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 dikatakan, Yesus menggambarkan bahwa untuk kita tinggal di dalam Tuhan seperti ranting pada pohon. Artinya kalau kita tidak menempel, kalau kita tidak tinggal di dalam, kalau ranting tidak menempel pada pokoknya, maka ranting itu akan kering dan ranting itu akan mati. Dan ranting itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi hari ini kenapa
kita lemah, hari ini kenapa kita sepertinya tidak tangguh dalam kehidupan kita, sepertinya kita lemah berat dalam melangkah, sederhana. Coba cek lagi deh, apakah kita nempel sama Yesus, apakah kita tinggal sama Yesus. Ingat baik, kalau kita tinggal sama Yesus, kuasa yang besar ada bersama dengan kita. Kita bisa menolak setan, kita bisa mengusir iblis, bahkan kita bisa menolak segala penyakit. Kita bisa mengimani bahwa tubuh kita sehat, kita bisa mengimani bahwa kita sejahtera, kita bisa mengimani bahwa apa yang kita pegang, apa yang kita usahakan, dibuat berhasil. Oleh karena itu, dengan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, membuat kita tetap hidup, membuat kita menjadi kuat, dan membuat kita menjadi berhasil. Jadi untuk sampai finish, dan kita tangguh terus sampai akhir, kunci yang pertama adalah tetap tinggal di dalam Dia. Saya berdoa buat saudara, ayo tetap tinggal di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Ambil firman-Nya. Karena tinggal di dalam Kristus itu bukan berdasarkan sekedar, oh saya rasa-rasanya tinggal di dalam Yesus nih. Bukan. Bukan perasaan. Tetapi berdasarkan kebenaran firman yang kita percayai. Jangan ikut Yesus karena perasaan. Jangan pernah ikut Yesus karena perasaan. Berkali-kali saya ingatkan. Jangan pernah saudara, oh saya rasa-rasanya saya dijamah Tuhan. Bukan. Ikut Yesus bukan di rasa-rasa. Tapi ikut Yesus adalah dipercayai apa yang firman Tuhan katakan. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan janjinya, ambil bagian firman itu dan percayalah. Dan itu menjadi milik Anda. Walaupun perasaan Anda mungkin gelisah tadi awalnya. Tapi begitu Anda mengambil firman Tuhan dan Anda mempercayainya, maka jangan biarkan perasaan menjadi standar Anda untuk mengalami lawatan Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak pernah disejajarkan dengan perasaan-perasaan yang ada pada kita. Jadi yang pertama, untuk kita bisa sampai garis finish tetap tangguh, adalah tetap tinggal di dalam Dia. Yang kedua, dalam Kolose 2, tetap pada ayatnya yang ke-7a, itu dikatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berarti poin yang kedua, atau langkah yang kedua, untuk kita tangguh sampai dengan garis finish atau sampai finish, adalah berakar dan bertumbuh dalam Dia. Ulangi lagi, sebut, katakan, berakar dan bertumbuh dalam Dia. Good. Berakar adalah sikap batiniah. Akar itu tidak kelihatan. Akar itu adanya di dalam tanah. Dan biasanya tidak kelihatan. Oke? Artinya itu menyangkut apa sih akar itu? Itu menyangkut tentang integritas kita. Yaitu ada di bagian dalam. Di mana kecil sekali orang lain dapat menilai secara benar. Betul ya? Kecil sekali orang bisa menilai kita secara benar. Yang dapat mengetahuinya adalah Tuhan sendiri. Oke, oleh karena itu, untuk itu dibutuhkan latihan. Latihan seperti apa? Latihan saat teduh. Setiap hari bersama dengan Tuhan. Ada perenungan firman. Ambil firman Tuhan. Coba baca firman. Praktekkan firman Tuhan. Jadikan firman itu sebagai prioritas setiap hari kita. Kita mungkin di rumah kan saat ini justru lebih banyak waktu kita untuk kita memprioritaskan firman Tuhan. Ayo, jadikan firman Tuhan sebagai bagian yang kita renungkan, kita baca lagi ulang, kita renungkan lagi ulang, terus kita di dalamnya. Karena ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang berakar. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang berakar kalau kita tidak melatih diri kita untuk kita secara tekun membangun hubungan dengan Tuhan ini. Lalu saudara, bukan cuma berakar tetapi dikatakan bertumbuh. Bukti seseorang bertumbuh, ini dia. Bukti seorang bertumbuh adalah mengalami yaitu buah. Ada buahnya. Dan buah itu saudara adalah sesuatu yang diamati oleh orang lain. Oke? Buah itu adalah sesuatu yang dilihat oleh orang lain dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan meminta kita bukan hanya sekedar bertumbuh biasa, tapi berbuah? Saudara, di masa sekarang ini, saya punya kebiasaan bersama dengan istri, ada teman yang ngajakin untuk kita nanam. Yaitu kita bercocok tanam. Ada tanaman-tanaman yang saya buat pot di depan rumah, cukup banyak juga. Di rumah teman saya memang dia lebih banyak lagi. Saya lihat bagaimana dia menanam dan berbagai macam jenis tanaman yang dia tanam. Dan ada yang menarik adalah
pada waktu menanam yang berbuah. Di situ yang menarik adalah pada waktu menanam tanaman itu, begitu tanaman tersebut menghasilkan buah, maka dia sebagai yang mengelola tanah tersebut, yang mengelola tanaman tersebut, rasanya senang. Bayangin saudara, dia senang ngelihat, berbuah loh, gitu loh. Dia yang, jangankan dia, kita tetangganya aja ngelihat, bagus ya, yang kamu tanam menghasilkan buah itu. Kita aja yang orang lain aja ngelihat senang. Pemiliknya juga senang. Nah, saudara bisa lihat nggak? Ini gambarannya bahwa kenapa kita diminta berbuah? Karena ketika engkau berbuah, Tuhan senang. Gitu loh. Tuhan senang ketika engkau menghasilkan buah. Artinya apa? Engkau menjadi orang yang produktif. Tuhan tidak mencari orang yang suam-suam, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa sih kita diminta berbuah? Karena setiap kita punya potensi untuk berhasil. Setiap kita punya potensi untuk menghasilkan buah. Dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan buah juga dilihat orang. Karena orang akan melihat buahnya. Nah, kalau kita bertumbuh, pasti akan ada perubahan. Nah, buah itu juga mengajarkan tentang ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Atau sudah berapa lama melayani Tuhan? Oke? Lihat, apakah sudah ada perubahan yang kelihatan? Apakah sudah ada kemajuan yang terjadi? Nah, seharusnya kita berakar dan bertumbuh ke arah yang sama seperti Kristus Tuhan kita. Ingat, patokan kita adalah Tuhan Yesus. Patokan kita bukan artis. Ingat ya, patokan kita bukan foto model. Patokan kita bukan K-pop gitu ya. Patokan kita bukan artis-artis Korea gitu loh saudara. Patokan kita juga bukan para pemain pemain bintang-bintang olahraga, bukan. Patokan kita adalah Yesus. Jadi yang menjadi patokan yang untuk kita bertumbuh dan mengalami kemajuan perkembangan adalah Yesus. Bagaimana caranya? Sebagaimana Anda begitu gemarnya dengan artis-artis dan para bintang film dan segala macam, saudara begitu mengejar dan mengikuti mereka, berita mereka, Anda mau tahu tentang berita mereka. Sekarang ini saya kasih tahu, cari tahu tentang Yesus, perdalam tentang Yesus, tekuni tentang Yesus. Maka ketika Anda memperdalam tentang Yesus, Anda akan menjadi sama seperti Yesus. Khususnya anak muda zaman sekarang, mereka begitu tergiur dengan berita-berita dari dunia fashion, ya kan? Dunia dengan musik dan dengan artis-artis yang ada di dunia ini yang begitu terkenal. Mereka lebih fokus ke arah itu. Saya cuma mau katakan, artis-artis hebat segala macam. Anda kan nggak tahu kehidupan asli mereka seperti apa. Ya, mereka hidup dalam glamor dan segala macam, yang mereka berpakaian yang indah kelihatannya, gaya mereka dan segala macam. Saya cuma mau katakan sama saudara bahwa apa saudara tahu kehidupan rohani mereka seperti apa? Anda nggak tahu mereka stres seperti apa, kehidupan mereka, tekanan mereka. Maka saya katakan sama saudara, Anda nggak perlu ngikuti mereka. Ikutilah Yesus dalam kehidupan Anda. Ikutilah gaya dan karakter Yesus yang menjadi patokan utama kita. Kenapa? Karena buah diri kita akan dilihat orang, karena kita punya banyak saksi. Ingat baik, kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau katanya ada di gereja, kalau engkau seringkali menulis ayat-ayat firman Tuhan dan kata-kata ucapan, pujian-pujian tentang firman Tuhan, saya cuma mau katakan sama saudara, ingat ada saksi yang melihat hidup kita. Kehidupan kita dilihat orang. Apakah kita jadi berkat atau tidak kehidupan kita? Apakah kita mencontohkan yang baik sama orang sekitar kita atau tidak? Saya cuma diingatkan lagi bahwa jejak apa yang kita mau tinggalkan buat orang sekitar kita. Kalau saya sebagai orang tua, saya harus diingatkan terus adalah apa? Jejak apa yang saya mau tinggalkan sama anak-anak saya? Ya, mereka akan melihat gaya hidup kami, orang tuanya. Jejak apa yang kami mau tinggalkan? Jangan sampai kita hidup sembarangan. Justru kita meninggalkan, yaitu petunjuk yang salah kepada orang-orang yang sekarang ini sedang melihat kehidupan kita. Ibrani 12 pada ayat yang pertama dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingat baik, ada banyak saksi di sekitar kita. So please, mari ubah hidup kita. Mari ubah hidup kita
menjadi sama seperti Yesus. Ikuti patokannya adalah Yesus. Yang ketiga, agar kita bisa sampai garis finish atau tangguh sampai finish adalah yaitu teguh dalam iman. Ayat 7b dari Kolose pasal 2 dikatakan begini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Teguh dalam iman. Lihat ya, bertambah teguh. Artinya saudara, iman kita itu harus dinamis. Iman tidak statis. Jadi iman itu terus bergerak. Oke? Maksudnya adalah seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, selalu merindukan pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan pengenalan secara pribadi akan Tuhan itu sendiri. Seharusnya kita, kalau awalnya kita dikasih tahu sama orang tentang Tuhan, harusnya dalam perkembangan kehidupan rohani kita, kita mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan lagi dikasih tahu sama orang. Karena keselamatan itu tidak rombongan. Keselamatan itu tidak pernah nebeng. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Saya akan selalu mengatakan kepada anak saya, kamu nggak bisa numpang sama bapak kamu. Kamu nggak bisa numpang sama orang tua kamu untuk sampai ke sorga. Itu adalah pribadi lepas pribadi. Tanggung jawab pribadinya masing-masing. Nah, saya sebagai orang tua tentunya bersama istri bertugas adalah mempersiapkan iman mereka. Agar mereka punya standar iman, punya konsep iman yang benar. Sehingga mereka percaya bahwa yang bisa menyelamatkan mereka adalah bukan orang tuanya. Tapi yang menyelamatkan mereka adalah Tuhan Yesus. Yang bisa memberkati kehidupan mereka bukan orang tuanya, tetapi siapa? Tuhan Yesus. Nah, kami sebagai orang tua memberikan petunjuk sama mereka bagaimana bergantungnya kami kepada Yesus. Sehingga itu akan menjadi contoh agar mereka juga hidupnya bergantung kepada Yesus. Nah, iman itu bukan sesuatu yang untuk disimpan. Ingat baik ya, iman bukan untuk disimpan, tetapi iman untuk dilakukan. Saya kasih contoh, bicara iman adalah yang kita percayai. Kalau saudara memegang sebuah botol air mineral, saudara percaya, kalau ditanya, apakah Anda percaya bahwa air mineral itu yang ada di tangan Anda bisa menghilangkan dahaga? Kalau jawaban Anda adalah, ya, saya percaya. Maka saya katakan, dahaga Anda tidak akan pernah hilang kalau Anda tidak membuka botolnya dan Anda mulai meminum airnya. Oke, kalau cuma percaya saja, maka tanpa ada perbuatan, maka tidak terjadi apa-apa. Tidak bisa, iman bukan untuk disimpan. Cuma bilang percaya, tapi tidak ada action apapun juga. Yakobus pada pasal 2 ayat 20 berkata begini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, ayat ini mengatakan demikian. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Cuman percaya Yesus tapi tidak pernah hidup dalam kebenaran. Cuman percaya, ya Tuhan saya Yesus, tapi engkau tidak hidup di dalam apa yang Dia arahkan. Alkitab mengatakan itu adalah iman yang kosong. Atau di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iya. Saya jumpai orang mungkin berkata, saya sih pada imannya saya sih sama Tuhan Yesus, dia bilang begitu. Iman saya sama Tuhan Yesus sih, ya kan? Cuman kawinnya saya aja yang nggak bener gitu. Tapi iman saya sama Tuhan Yesus. Apakah begitu? Tidak dong. Ketika engkau berkata bahwa engkau beriman sama Yesus, berarti cara gaya hidupmu, cara pernikahanmu juga harus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Engkau tidak bisa berkata bahwa engkau percaya Yesus, tapi engkau hidup dalam moral yang rusak. Engkau tidak bisa berkata bahwa engkau percaya Yesus, tapi engkau hidup dalam gaya berpacaran yang salah. Engkau hidup dengan seseorang, tinggal serumah dengan orang yang tidak diberkati, itu salah, saudara. Tapi engkau berkata, engkau beriman, engkau percaya pada Yesus. Saya mau katakan, engkau munafik. Minggu lalu kita berbicara mengenai munafik. Oleh karena itu, bertobat. Karena iman bukan sekedar untuk dipercaya saja, tapi untuk dipraktekkan. Mungkin ada orang yang berkata begini, ya walaupun saya masih duniawi, tapi kan sebenarnya kehidupan saya kan saya kenal Tuhan, saya mengenal Tuhan kok dalam kehidupan saya. Ya, mungkin Anda berkata seperti itu. Tapi
Saya akan menjawab dengan berkata kepada Anda, apakah engkau pernah membaca dalam tulisan dalam 1 Yohanes? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Dikatakan begini, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya Tuhan, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Wow. Mungkin ketika saya mengatakan ini, Anda marah sama saya. Nggak apa-apa. Tapi please, jangan berhenti, jangan marah kepanjangan dulu. Saya mau kasih tahu lagi, mari baca ayat yang berikut ini. Kalau saya telah menyampaikan kebenaran Anda marah, mari kita baca Galatia 4, ayat yang ke-16 dikatakan begini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Coba ingat baik. Ketika saya mengatakan kebenaran kepada Anda, apakah justru saya telah menjadi musuh? Saya tidak bermaksud menjadi musuh Anda. Saya ingin menolong Anda agar Anda bisa sampai finish. Saya tidak ada kebencian dengan saudara. Saya di sini berdiri karena saya menyadari kasih karunia Tuhan itu berlimpah bagi hidup saya. Kasih karunia Tuhan ada bersama dengan setiap kita yang ada di akhir zaman. Mari kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Jangan asal-asalan dengan hidup kita ini. Ingat baik, iman selalu teguh. Ingat baik saudara. Kenapa? Karena adanya firman yang hidup di dalam kita. Karena dari firman yang hidup dalam diri kita, iman itu menjadi teguh. Makanya saya kasih tulisan ini buat saudara bahwa ketika ada masalah, itulah saatnya kita membuktikan firman Tuhan hidup. Jadi pada waktu ada masalah, justru kita membuktikan firman Tuhan hidup. Pada waktu ada godaan, dan kita nggak mau melakukannya, di situ kita membuktikan bahwa firman Tuhan hidup. Dalam 2 Timotius 4 pada ayat yang ke-7, saya suka Paulus berkata begini tentang imannya dia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu yang dilakukan Paulus. Dia tangguh sampai finish, sampai garis akhirnya. Yang keempat, yang terakhir, langkah yang keempat, bagaimana agar kita tangguh sampai garis finish. Ayat yang ke-7 dari Kolose 2. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti bagian yang keempat adalah mengucap syukur. Katakan sama-sama, mengucap syukur. Ya, ucapan syukur adalah obat yang manjur sebenarnya. Obat yang manjur untuk stres dan depresi. Orang yang mengucap syukur nggak stres. Orang yang mengucap syukur tidak depres. Kita sering tidak menyadari bahwa efek yang luar biasa dari mengucap syukur itu. Karena mengucap syukur itu memiliki kuasa. Untuk apa? Yaitu mendatangkan pemulihan dan mujizat. Mengucap syukur akan mendatangkan pemulihan. Mujizat akan terjadi bagi hidup Anda. Mengucap syukur juga yaitu memberikan kemampuan untuk kita menerima anugerah Tuhan atas hidup. Mengucap syukur juga menguatkan diri kita sendiri. Ya, diri kita akan kuat pada waktu kita mengucap syukur. Dan mengucap syukur membuka pintu berkat atas hidup kita. Ya, jangan tunggu sampai besok ataupun nanti saat menghadapi masalah untuk mengucap syukur. Tapi mengucap syukurlah sekarang juga. Jangan tunggu nanti. Mengucap syukur justru saat ini. Dalam situasi apapun, kita mau mengucap syukur. Dan ingat baik bahwa mengucap syukur bukan karena situasinya, melainkan karena kesempatan kehidupan yang Tuhan percayakan. Betul kan? Hidup kita ini kesempatan. Makanya kalau masih diberi kesempatan hidup, mengucap syukur. Jangan justru kita malah memaki. Jangan justru malah kita bersungut-sungut. Jangan justru malahan kita mengucapkan kata-kata yang salah. Ingat baik saudara, setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seringkali kenapa kita jadinya tubuh kita sakit, tubuh kita lemah, karena kata-kata yang salah yang kita ucapkan. Makanya hari ini saya katakan sama saudara, mengucap syukur. Praise the Lord. Kita mengucap syukurnya, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita mengucap syukur masih bisa hidup sampai hari ini. Masih bisa bernapas, masih bisa menikmati hari-hari kita, masih bisa ketemu orang. Masih bisa ngobrol dengan seseorang, masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, masih ada keluarga yang bersama-sama dengan kita, ya kan? Masih bisa melihat ini dan itu. Dan saya mau katakan buat saudara, mengucap syukurlah. Jadi, ini penting sekali.
Karena hanya orang yang masih hidup yang bisa mengucap syukur. Kalau udah meninggal, udah nggak ada kesempatan lagi. Karena kita masih hidup sampai hari ini. Ayo mengucap syukur. Ayat terakhir, Yesaya 38 pada ayat yang ke-19 dikatakan begini. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ini penting sekali buat kita lakukan. Kita mengucap syukur. 4 langkah ini untuk kita tangguh sampai finish. Jadi saya simpulkan, yang membuat kita dapat tangguh sampai finish, yaitu jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, teguh dalam iman, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati di hari Minggu ini. Saya berdoa saudara berbahagia dan bersuka cita. Saya berdoa saudara bukan sekedar jadi pendengar, tapi saudara praktekkan dalam kehidupan Anda. Saya mengasihi Anda. Saya ingin hidup Anda berubah. Saya ingin Anda mengalami kemajuan. Saya ingin Anda mengalami pendewasaan. Saya ingin agar kehidupan kita jadi contoh. Karena integritas akan membawa contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Doa saya menyertai Anda, diberkati senantiasa di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa di pagi hari ini kami diingatkan akan firman Tuhan ini. Yaitu kami tangguh sampai finish. Banyak orang bisa memulainya, tetapi mereka tidak sampai penyelesaiannya. Tuhan, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan hidup, ini memberikan petunjuk bahwa hidup ini adalah kesempatan. Artinya kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami tidak mau sembarangan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau asal-asalan dalam apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang saat ini ada di tempat mereka masing-masing, apapun situasi yang sedang mereka jalani, apapun keadaan yang mereka hadapi, aku berdoa saat ini damai sejahtera Tuhan turunlah atas mereka. Lawatan Tuhan menjamah setiap mereka. Aku juga berdoa saat ini bagi setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang mungkin mendengar firman dan mereka sadar, ditegur oleh firman ini, diingatkan oleh firman Tuhan ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah hati mereka. Di rumah mereka saat ini, biarlah lawatan Tuhan menjamah mereka. Saat ini juga hidup mereka diubahkan. Saat ini juga mereka disadarkan untuk meninggalkan area yang salah, untuk keluar dari hal-hal yang negatif. Untuk sekarang mereka bukan cuma percaya bahwa Tuhan mereka Yesus, tapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman yang kembali kepada perkataan firman, kembali kepada konsep firman Tuhan, kembali kepada aturannya firman Tuhan, bukan bergerak menurut petunjuk dunia ini. Sadarkan mereka Tuhan. Kalau hari ini juga setiap jemaat Tuhan diingatkan ada anggota keluarga mereka yang telah jauh dari Tuhan, maka hari ini kami berdoa melepaskan berkat. Kembalikan anggota keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka bertobat, agar mereka dilepaskan dari segala situasi yang salah yang mereka geluti, yang mereka ada di dalamnya. Agar mereka keluar dari yaitu jurang maut yang akan memakan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, aku berdoa sadarkan melalui siaran ini Tuhan. Sadarkan setiap orang untuk kembali kepada jalurnya Tuhan. Aku berdoa agar setiap orang yang menyaksikan acara ini diingatkan, sadarkan kembali untuk kami bertobat sungguh-sungguh, untuk kami mau berjalan di dalam kebenaran, melangkah di dalam kebenaran. Kami bukan menjadi Kristen yang biasa-biasa, Kristen yang asal-asalan, Kristen yang semau-maunya, tapi kami menjadi seorang Kristen yang berintegritas, yang setia melakukan dengan sukarela sampai garis akhir atau sampai finish. Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat ini agar setiap mereka dijamah dan dijumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Maka aku juga berdoa di dalam doa syafaat ini juga. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Indonesia dalam lawatan Tuhan. Berdoa pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biar wilayah-wilayah Indonesia semuanya yang terdampak virus COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu hujan lawatan Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Indonesia dilawat Tuhan. Di kota manapun kami berada, kami berdiri saat ini di kota-kota kami, di wilayah kami,
atau mungkin yang ada di luar negeri sekalipun. Kami berdoa melepaskan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, agar di wilayah kami berada, yaitu bersih, tidak ada virus berbahaya lagi, tidak ada virus COVID-19. Orang yang sakit pun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan kuasa, kami melepaskan berkat. Bahkan tim medis sebagai garda terdepan juga mereka diproteksi, bersama keluarga mereka semua diproteksi, tidak tertular virus. Doa kami Tuhan yang paling utama adalah hati kami gembira, agar seluruh orang damai sejahtera, sukacita, dan imunitas mereka meningkat, dan mereka tidak dikalahkan oleh virus apapun juga. Aku berdoa di tangan mereka juga diberkati. Apa yang mereka kerjakan, setiap usaha mereka, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Tuhanlah yang buat kami berhasil. Maka siaran ini juga akan menjangkau semua orang dimanapun mereka berada. Aku juga berdoa Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang rindu untuk memberkati pelayanan-pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan mereka, apa yang sudah mereka korbankan, digantikan, diberkati yang luar biasa, dikembalikan lipat kali ganda. Aku melepaskan berkat dalam nama Yesus. Berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia, yaitu berdoa bagi bangsa ini, agar gereja-gereja juga bersatu, menyuarakan suara Tuhan, menyerukan suara pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa kami, agar menyampaikan berita kebenaran, satu dengan yang lain, setiap gereja bersuara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, semuanya sejahtera, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dipakai dan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kasih karunia anugerah Tuhan berlimpah memberkati, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka sebentar kami akan akhiri ibadah ini juga Tuhan. Aku berdoa biar kami semua menerima berkat-berkat ini, dan kami ada di rumah bersama keluarga kami semuanya sejahtera, kami semuanya sehat, kami semuanya tidak sakit-sakitan. Kami percaya bahwa virus ini, keadaan ini cuma sementara saja. Virus ini datang bukan untuk menetap, tapi dia datang untuk pergi. Sehingga kami, yaitu tidak harus ketakutan lagi. Justru melalui situasi ini, kami akan keluar. Dan level kami akan mengalami peningkatan. Kami akan mengalami kemajuan iman dari yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Tetap sukacita, tetap di rumah saja, tetap berbahagia. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin.